Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kampus semua. Kembali lagi bersama gue Zaidan di episode ngobrolin beasiswa. Nah, di video kali ini gue akan sharing ke teman-teman semua beasiswa yang udah banyak ditunggu-tunggu, yang udah dinanti-nantikan, yaitu beasiswa resmi pemerintah Brunei Darussalam tahun 2022-2023 atau bahasa Inggrisnya itu Brunei Government Scholarship Program. Jadi beasiswa ini merupakan beasiswa resmi dari pemerintah Brunei Darussalam buat para pelajar di seluruh dunia termasuk Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke Brunei Darussalam. Oke, nah jadi di video kali ini gue mau share ke teman-teman semua untuk persyaratan yang dibutuhkan apa aja, lalu cakupan beasiswanya, lalu juga gue akan kasih tahu teman-teman untuk cara mendaftarkan beasiswa untuk programnya diploma S1 dan S2. Oke, nah yang pertama ini kalian langsung aja bisa buka websitenya di .mfa.gov.bn. Nah di sini jadi kalian bisa melihat semua yang informasi-informasi resmi dari beasiswa di tahun 2023-2024. Sorry, tadi gue nyebutnya 2022-2023. Yang benar itu 2023 dan 2024. Nah, jadi academic sessionnya itu 2023-2024. Oke, nah ini gue udah buka website resminya. Jadi di sini dikasih tahu kalau beasiswa ini udah dibuka. Jadi sebenarnya udah dibuka dari tanggal 10 Januari kemarin. Cuman gue baru sempat buat videonya hari ini. Jadi di sini pemerintah dari Kemdikbudnya atau dari pemerintah apa namanya luar negerinya Brunei itu membuka aplikasi ini secara resmi untuk pelajar di seluruh dunia gitu untuk melanjutkan studinya di Brunei Darussalam. Nah, beasiswa ini itu diperuntukkan untuk program diploma. Tadi udah gue bilang, diploma itu untuk di BGSD ini untuk program D2. Nah, nanti gue akan jelasin juga program-programnya apa aja dan kampusnya mana aja. Lalu ada program undergraduate degree atau program S1 dan juga ada postgraduate master degree. Ini untuk program S2. Jadi ada program D2, tadi ulang lagi, S1 dan S2. Nah, ini untuk kampus-kampusnya. Nah, ini kurang lebih sama dengan tahun lalu. Jadi gue udah buat juga tuh videonya tahun lalu. Kalau kalian mau lihat-lihat lagi, tahun lalu itu ada 5 kampus. Yang pertama itu ada UBD atau University Brunei Darussalam. Nah, ini kurang lebih kayak UI-nya di Brunei Darussalam. Jadi salah satu kampus tertua dan favorit gitu. Lalu yang kedua ada University Islam Sultan Syarif Ali atau UNISA. Nah, UNISA ini kurang lebih mirip sama UIN-nya lah kalau di Brunei. Dan ini kampusnya banyak menyediakan program-program yang syariah atau jurusan Islam yang menggunakan bahasa Arab. Cocok nih buat teman-teman yang dari pesantren gitu atau dari aliyah nah ingin melanjutkan mau apply beasiswa ini dan ngambil di kampusnya UNISA. Lalu ada University Teknologi Brunei. Nah, ini untuk yang tertarik untuk melanjutkan di bidang saintek. Nah, karena UTB ini itu banyak kan jurusan-jurusannya itu yang kelumpunya saintek. Nah, ini mirip kayak ITB-nya kalau di Indonesia. Lalu ada College University Perguruan Ugama Seri Begawan atau KUPU SB. Nah, ini salah satu kampus baru tahun lalu ini baru dia masuk dalam program BGSD. Dan yang terakhir ada Politeknik Brunei. Nah, ini Politeknik Brunei ini kebanyakan untuk yang program diploma. Karena nanti diarahinnya setelah lulus itu langsung disiapin buat kerja. Nah, untuk akademinya, jadi tahun akademiknya itu dimulai di bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2023 gitu. Nah, ini jadi gue jelasin untuk singkat aja ya, untuk prosedur aplikasi dari beasiswa BGSD. Jadi yang pertama itu akan ditutup beasiswa ini tanggal 15 Februari 2023. Jangan nanti jadi kalian masih ada waktu nih, kurang lebih sebulan lah ya, masih bisa sebulan karena kan ini tanggal 20 Januari sampai tanggal 15 Februari masih ada kesempatan lah untuk menyiapkan yang diperluin. Lalu nanti kalian disuruh juga kemungkinan nanti ada beberapa kampus yang menyarankan untuk ada interviewnya gitu. Jadi setelah seleksi berkas nanti ada tahapan kedua yaitu tahapan interview. Nah, tapi ini nggak semua kampus sepertinya ya. Nah, di sini nanti kalian akan dites gitu untuk bahasa Inggris kalian atau bahasa Arab atau bahasa Malay. Nah, ini tergantung dari kampusnya dan jurusannya. Lalu nanti pemerintah Brunei Darussalam atau penyelenggara beasiswa ini berhak untuk mereject atau menolak gitu aplikasi beasiswa yang tidak sesuai dengan yang diminta gitu. Nah, untuk dokumen
yang diperlukan untuk apply. Nah, ini catat baik-baik ya. Yang pertama itu, ini yang umumnya ya, paspor terbaru ya. Sorry, foto ukuran paspor terbaru, foto ukuran paspor terbaru. Lalu di sini kalian harus menyertakan apa namanya fotokopi resmi, soft copy dari transkrip nilai dan juga ijazah kalian. Nah, ini kalau kalian misalnya programnya S1 apply-nya, nanti kalian perlu melampirkan soft copy dari transkrip nilai dan ijazah ketika kalian SMA. Nah, kalau kalian apply untuk S2, kalian harus menyertakan transkrip nilai resmi dan ijazah dari S1 kalian. Nah, ingat tadi yang gue sebutin tadi, sertifikat mulu. Transkrip nilai dan ijazah itu kalian harus translate dulu dengan penerjemah tersumpah ke bahasa Inggris. Itu wajib banget ya. Jadi dokumen yang diperlukan kalian harus translate dengan penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Inggris. Nah, kalau PS2 itu biasanya di kampus tuh ada. Di kampus-kampus itu biasanya udah bisa diminta gitu. Kalian minta aja langsung untuk ijazah dan transkrip nilai itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Lalu kalau soft copy dari kakak, sorry, kakak lagi, akta kelahiran dan paspor. Nah, jadi kalian perlu melampirkan paspor juga. Kalau belum punya, kalian bisa buat segera gitu. Lalu yang terakhir, kalian harus menyertakan surat referensi dan rekomendasi dari yang memberikan referensi. Siapa aja yang bisa memberikan referensi dan rekomendasi? Bisa macam-macam. Bisa misalnya kalau kalian lulusan SMA itu bisa dari kepala sekolah gitu, atau bisa dari kalau pesantren kepala yayasan, kepala pesantren, pengasuh pesantren, atau misalnya kalau kalian apply untuk S2 bisa dari dosen pembimbing atau dari profesor. Intinya orang-orang yang punya jabatan tinggi, nah itu akan jadi nilai plus banget, bukan nilai plus wajib gitu. Nah ini nanti ada di formulir C1 dan C2, nanti gue akan kasih tahu juga linknya di deskripsi untuk semuanya. Nah, dokumen tadi yang tadi gue sebutin tadi, nih gue ulangin lagi ya, singkat aja. Jadi foto terbaru ukuran paspor, lalu juga transkrip nilai dan ijazah yang telah diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Lalu soft copy akta kelahiran dan paspor, lalu yang terakhir itu surat referensi dan rekomendasi. Nah, nanti semua yang tadi gue sebutin ada 5 tadi dokumennya kalian upload, kalian unggah ke BDGS application form. Nah, jadi formnya ini dalam bentuk, kalau yang tahun ini agak unik nih karena kita apply-nya lewat Google Docs gitu. Nanti ini kita buka, ini gue udah buka sih. Nanti kita akan coba isi bareng-bareng. Nah, ini untuk formnya, jadi kalau tahun lalu itu online. Nah, nggak tahu tahun ini itu kita dalam Google Docs gitu. Simple banget ya kan? Nah, selanjutnya, nah tadi udah tuh dokumen-dokumen kalian siapin. Nah, selanjutnya kalian itu penting banget untuk tahu jurusan-jurusan dan kampus yang kalian pilih. Nah, karena tiap jurusan, tiap universitas itu punya persyaratan khusus yang berbeda-beda. Nah, kalau yang tadi di awal itu gue sebutin dokumen umumnya secara umum. Nah, untuk kampus yang kalian pilih nanti misalnya UBD, itu nanti dia punya persyaratan sendiri gitu. Apa maksudnya persyaratan sendiri? Jadi untuk misalnya minimal TOEFL-nya berapa, lalu kalian perlu misalnya ada tes matematik. Itu tiap jurusan itu beda-beda. Nah, di sini nanti linknya gue kasih semua di deskripsi. Nanti tiap kampus itu beda-beda. Nah, kalau mungkin rekomendasi dari gua gitu, rekomendasi dari gua kalau kalian ingin yang nggak terlalu sulit gitu, kalian bisa apply untuk yang Unisa gitu. Karena di sini pertama ini cocok nih buat teman-teman yang ingin belajar agama Islam gitu. Karena jurusan-jurusannya ini cukup banyak. Sini ada Faculty of Usuluddin. Nah, ini kalau kalian tertarik belajar agama, lalu bahasa Arab juga ada, Arabic language, lalu hukum syariah juga ada, menarik. Terus juga ada ekonomi Islam dan keuangan Islam. Nah, di sini nanti kalian bisa pilih jurusan yang kalian inginkan gitu. Nah, ini beda-beda nih. Nanti gua akan share di linknya di deskripsi ya untuk apa namanya pilihan-pilihan dan persyaratan dari tiap jurusan dan tiap kampus. Nah, khusus nih, catatan khusus untuk yang ingin apply di University Bro Darussalam nih ini UBD, itu kalian harus apply lagi secara terpisah di websitenya UBD.
Jadi 2 kali apply nih kalau kalian pilih yang UBD. Nanti kalian isi form BDGS, lalu kalian juga isi untuk daftar dulu nih di website resmi dari UBD. Nah, ini khusus untuk UBD aja. Oke? Oke, kita balik lagi. Nah, selanjutnya, nah ini kalian harus isi tadi form BDGS, nanti kita akan coba isi bareng-bareng. Lalu selanjutnya kalian juga yang tadi kalau yang UBD kalian harus isi juga, isi ulang. Nah, untuk informasi lengkapnya nanti kalian bisa email ke email berikut: queries bdgs 2023@mfa.gov.bn. Oke. Nah, selanjutnya singkat aja untuk ini gue kecilin ya kali ya. Untuk yang akan kalian dapatkan kalau kalian apply beasiswa ini, jadi ini kurang lebih kalian akan mendapatkan full kuliah, beasiswa kuliah dari awal sampai akhir studi, lalu kalian termasuk ujian, registrasi, orientasi itu udah include semua. Lalu kalian akan dapat tiket pesawat ekonomi PP dari Jakarta ke Brunei Darussalam 2 kali, ketika awal berangkat studi dan ketika kepulangan. Lalu kalian akan mendapatkan tunjangan bulanan kurang lebih 500 BND Brunei Darussalam, atau uangnya Brunei Darussalam 500 Brunei Darussalam. Kalian bisa cek sendiri di Google nanti. Lalu kalian juga akan dapat tunjangan makan itu kurang lebih 150 BND. Lalu tunjangan buku ini per tahun ya, dapat 600 BND. Cukup banyak nih tunjangannya nih, menarik ya kan. Lalu kalian akan dapat juga akomodasi di asrama kampus gitu. Lalu kalian juga akan mendapatkan gini, jadi ketika kalian menyelesaikan beasiswa BDGS, nanti kalian akan mendapatkan tunjangan lagi gitu. Selanjutnya, ini catatan pentingnya, jadi beasiswa ini itu diperuntukkan untuk teman-teman yang belum pernah apply beasiswa ini. Atau sorry, jadi buat teman-teman yang tinggal di Brunei Darussalam itu tidak diperkenankan untuk apply beasiswa ini. Atau kalau kalian udah pernah mendapatkan beasiswa ini, kalian tidak diperkenankan lagi untuk apply. Nah, terus untuk yang S2, jadi di sini kalian tidak disarankan gitu untuk membawa keluarga, karena kalau kalian mau bawa tuh nggak apa-apa, tapi nanti misalnya keluarga kalian, istri atau anak itu tidak ditanggung oleh penyelenggara beasiswa. Nah, lalu di sini tadi kalau kalian kerja gitu di Brunei atau udah dapat beasiswa lain itu tidak diperkenankan untuk apply beasiswa BDGS 2023 ini. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bentar. Nah, ini syarat umur ya. Umur ini itu kalian nggak lebih dari 25 tahun untuk yang apply program S1 atau diploma, atau umur 35 untuk kalian yang apply program S2 di tanggal 1 Juli tahun ini gitu. Jadi umur maksimalnya 25 dan 35. Lalu kalian harus punya ini nih, IELTS dengan skor minimal 6 atau TOEFL minimum skornya 550. Nah, ini tapi nih kalau yang untuk skor TOEFL ini atau IELTS ini itu tergantung jurusan dan kampus yang kalian pilih gitu. Karena setahu gue ya, setahu gue kalau yang Unisa itu tidak mengharuskan untuk melampirkan sertifikat TOEFL ataupun IELTS gitu. Cuman ini di sini sih dibilangnya salah satu hal yang wajib gitu. Jadi perlu kalian siapkan juga ya. Meskipun nanti di yang Unisa itu tidak perlu gitu, karena justru kalian itu bahasa Arab nanti kuliahnya untuk di yang milih Unisa, atau bahasa Melayu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke masuk ke ini aja ya. Langsung ke form aplikasinya, cara ngisinya. Nah, ini yang pertama kalian tinggal isi email kalian isi. Nanti gue juga linknya nanti di deskripsi. Nanti pilih kampusnya, misalnya kalian pilih Unisa, pilih kampusnya. Nah, ini untuk programnya, kalian mau apply program apa nih? Ya kan programnya itu tadi udah gue kasih tahu ya kan. Di sini nanti linknya gue taruh juga di deskripsi untuk jurusan-jurusannya. Misalnya gue mau apply Bachelor of Usuluddin ya. Copy aja. Oke. Nah, jadi kalian di sini boleh maksimal memilih dua kampus atau dua universitas. Misalnya satu lagi gue milih Kupu SB, oke. Lalu jurusan
nya apa yang di kupu USB. Kita cek lagi di sini, kita buka kupu USB. Jadi nggak terlalu sulit kok jadi untuk beasiswa Brunei ini. Persyaratannya nggak terlalu sulit, lalu juga cara apply-nya nggak terlalu sulit. Ini agak lama ya. Oke, kita ganti dulu deh kampusnya. Application procedure, kita pilih ya, Politeknik Brunei. Ya agak lama sih memang nih. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini untuk College University Perguruan Ugama Seri Begawan atau KUPU SB. Nah, ini ada diploma tertinggi, sarjana muda, sarjana. Oh, di KUPU SB ini juga banyak jurusan-jurusan Islam. Oh, bahkan jurusan Islam memang. Jurusan Islam dan jurusan pendidikan agama atau pendidikan bahasa Arab. Kita pilih aja ya. Di sini ada kode-kodenya juga nih. Kodenya kita pilih coba sarjana perguruan agama bahasa Arab ini kali ya. Oke. Kita pilih, kita masukin di form. Next. Nah, setelah itu kita mengisi nama lengkap ya. Gue contohin aja ya. Jadi kalian bisa isi sendiri. Lalu nomor paspor kalian, misalnya gue coba ngasal aja. Jadi wajibnya aja, jadi kalian wajib punya paspor sebelum apply beasiswa ini. Kalau nggak punya, buat sekarang. Lalu kalian scan bagian depannya nih yang ada foto kalian dan nama, terus tanggal lahir, tanggal pembuatan paspor dan lain sebagainya. Lalu sini ada nomor paspornya. Kalian upload. Lalu kalian upload juga scanan dari KTP kalian boleh. Atau misalnya apa namanya? SIM boleh juga di sini. Bagian depan dan bagian belakangnya. Lalu tanggal lahir kita coba isi Indonesia. Tanggal lahirnya 20 aja. 20 Januari 01 2000 misalnya. Religi, agama Islam. Ethnicity kita isi misalnya Sunda. Ini status perkawinan, single, udah nikah, atau kalian bisa isi aja single. Gender male, tempat, alamat kalian isi ya, iya nomor 56 Depok. Kontak number ini nomor kalian, jangan lupa masukin nomor kontak Indonesia 628 56 oke. Lalu email lagi, email isi lagi aja. Oke. Nah, lalu nama orang tua misalnya relationship parent, tua, dad, atau pekerjaan orang tua apa kalian isi. Misalnya pekerjaannya employee gitu, karyawan, atau misalnya businessman bisa juga isi. Oke. Alamat misalnya tinggalnya kalian masih sama dengan orang tua, kalian isi aja. Emailnya apa, nah itu kalian tinggal next. Oke, coba next. Nah itu sebenarnya kalian tinggal isi aja next next next, nanti sampai akhirnya kalian submit untuk application formnya gitu. Nanti di sini setelah ini biasanya tuh kalian masukin kode jurusan. Nah kode jurusan tuh yang ini nih tadi nih, 701 702 703. Jadi kalian harus tahu untuk, nah ini untuk apa, UTB bukan UTB ya, ini Politeknik Brunei. Nah ini tuh ada kodenya juga SBS SICT, jadi yang ditanda kurung ini itu kodenya. Nanti kalian akan diperlukan untuk masukin di form ini. Jadi setelah next ini nanti masuk ke ini apa namanya, pengalaman kalian, lalu sekolah,
lalu upload ijazah, transkrip nilai, nanti itu lengkap tuh, kalian harus upload semua, dan yang terakhir ada surat rekomendasi gitu. Nah, kurang lebih itu. Jadi untuk beasiswa BDGS tahun 2023-2024 nanti gua akan share linknya, semua kebutuhan linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa baca pelan-pelan untuk semuanya lengkap. Syarat, forumnya. Nanti kalau kalian bingung, kalian tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah gue akan bantu jawab. Lalu yang penting juga nanti untuk beasiswa ini, kalau kalian lolos, itu nanti kalian akan di telepon atau di email gitu oleh penyelenggara beasiswa untuk ke tahap berikutnya, tahap 2. Lolos lagi misalnya kalian akan di email lagi untuk menyiapkan keberangkatan. Tapi kalau misalnya kalian nggak dapat email atau misalnya nggak dapat telepon atau notifikasi apapun, kemungkinan kalian belum lolos untuk ke beasiswa BDGS tahun 2023-2024 gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk informasinya. Kalau ada yang masih bingung, jangan ragu-ragu, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Nanti video berikutnya gua akan bahas tentang beasiswa Turki atau YTB, Turki bus lari yang udah dibuka juga, dan deadline itu 5 hari setelah beasiswa Brunei ini, jadi tanggal 20 Februari. Jadi gua akan bahas juga, dan sekali lagi kita langsung praktek untuk cara apply-nya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.